Di bab 2 ada pembahasan. Pertama ada landasan teori. Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang muncul antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK dan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan perpajakan fiskal. Lanjut, kita ada laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pemegang saham, manajemen, kreditur, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya kita ada laporan fiskal. Laporan fiskal disusun secara khusus untuk menentukan besarnya kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Prinsip yang digunakan dalam penyusunannya seringkali berbeda dengan prinsip akuntansi keuangan, karena lebih menekankan pada kepastian hukum dan optimalisasi penerimaan negara. Dalam perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan beserta berbagai peraturan Direktur Jenderal Pajak memberikan landasan hukum bagi penyusunan laporan keuangan fiskal yang dalam praktiknya sering memerlukan proses rekonsiliasi dengan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Perbedaan antara ketentuan akuntansi dan peraturan perpajakan tersebut menimbulkan aspek hukum tersendiri dalam penerapan SAK. Rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan secara efektif memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan data dalam laporan keuangan komersial dalam ketentuan perpajakan secara tepat dan akurat. Berbagai faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan, sistem akuntansi yang diterapkan, serta kompleksitas transaksi jasa menjadi determinan utama keberhasilan proses rekonsiliasi tersebut. Pelaksanaan rekonsiliasi yang optimal dapat menekan resiko pemeriksaan, sanksi administratif, dan denda sehingga mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada data wajib pajak. PT Indosindo Sukses Bersama adalah perusahaan penyedia solusi tenaga kerja terpadu yang didirikan pada tahun 2021. Perusahaan ini beroperasi sebagai perseroan tertutup yang berfokus pada industri jasa pencarian tenaga kerja eksekutif. Sebagai pemain kunci di industri jasa tenaga kerja, perusahaan memiliki skala operasional dengan besar dengan sejumlah tenaga kerja yang dikelola mencapai rentang 1.001 hingga 5.000 karyawan. Berkantor pusat di Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Barat, PT Indosindo Sukses Bersama dikelola oleh jajaran eksekutif berpengalaman, yakni Wu Guoquan selaku Presiden Komisaris dan Pan Zhenlei sebagai Presiden Direktur. Modal dasar perusahaan didukung oleh PT Pilihan Pertama Asia sebagai pemegang saham utama. PT Indosindo Sukses Bersama dengan NPWP nomor 53.634.1/402.000 yang beralamat di Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Barat, bergerak dalam bidang jasa. Susunan pengurusnya adalah nama Presiden Komisaris yaitu Wu Guoquan beralamat di Permata Hijau Residence, Jalan Marina Indah Jaya, Blok A1 nomor 1, dan juga ada Presiden Direktur bernama Pan Zhenlei beralamat Osaka Riverview di Jalan Raya Boulevard, Osaka, Peak 2. Untuk pemegang saham utama bernama PT Pilihan Pertama Asia beralamat di Jalan Pantai Indah Kapuk, RT 06 RW 02 Penjaringan, Jakarta Utara dengan saham total Rp157.500.000. Bidang usaha dan layanan strategis, perusahaan menyediakan solusi efektif dan efisien melalui dua lini bisnis utama. Yang pertama ada perekrutan eksekutif, yaitu membantu klien dalam menemukan talenta kelas atas untuk posisi strategis. Yang kedua kita ada solusi outsourcing, mengelola kebutuhan tenaga kerja operasional klien, mulai dari administrasi hingga teknis, guna meningkatkan efisiensi biaya klien. Selain layanan operasional, perusahaan aktif memberikan nilai tambah melalui manajemen tenaga kerja berbasis teknologi, tren industri terkini, serta inovasi di bidang sumber daya manusia, untuk memastikan klien mendapatkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya kita ada fokus kompetensi administrator data atau studi kasus Jakarta. Sebagai bukti kualitas layanannya, PT Indosindo Sukses Bersama menempatkan tenaga ahli spesifik seperti administrator data di wilayah Jakarta. Posisi ini memegang peranan krusial dalam struktur perusahaan melalui tanggung jawab. Di antaranya ada akurasi informasi, yaitu pengumpulan dan perorganisasian data harian untuk menjamin kelengkapan audit. Selanjutnya ada analisis statistik, yaitu pemanfaatan tools tingkat lanjut seperti Excel atau rumus kompleks pivot table, dan pemrograman FBA untuk pembulatan laporan statistik. Yang terakhir kita ada komunikasi multilingual, yaitu untuk memiliki keunggulan dalam bahasa Mandarin, lisan dan tulisan untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar dengan tim internasional atau ekspatriat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan tim saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada laporan laba rugi komersial tahun 2023 berdasarkan data dokumen. 1. Penjualan. Ada 89.755 juta rupiah. Yang kedua, ada beban pokok penjualan atau HPP. Totalnya 48.310 juta. Selanjutnya, yang ketiga, ada beban operasional. Totalnya ada 12.423 juta. Selanjutnya ada laba bersih sebelum pajak atau komersial. Totalnya ada 34.891 juta rupiah.
Nah, di sini ada laporan laba rugi PT Indosindo Sukses Bersama. Hasil dari penjualan ada 89 miliar 755 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada harga pokok penjualan yaitu persediaan awal ada di kisaran 17 miliar 950 juta rupiah. Kedua ada pembelian, totalnya ada 51 miliar 665 juta rupiah. Selanjutnya ada diskon pembelian itu kurang 7 miliar 155 juta rupiah. Biaya angkut masuk 6 miliar 235 juta dan persediaan akhir ada 20 miliar 385 juta. Jadi total HPP-nya ada 48 miliar 310 juta rupiah dan laba kotornya menjadi 41 445 juta rupiah. Selanjutnya ada beban operasional. Yang pertama ada beban gaji dan tunjangan 6 miliar 735 juta rupiah. Selanjutnya ada beban transportasi karyawan ada di 510 juta rupiah. Selanjutnya ada beban makan kantor sebesar 495 juta. Selanjutnya ada beban pengobatan ditanggung perusahaan ada 230 juta. Beban baju seragam ada di 590 juta. Beban training karyawan 275 juta. Beban utility 1 miliar 225 juta. Beban penjualan 285 juta. Beban kendaraan 355 juta. Cadangan kerugian piutang tak tertagih 445 juta. Penyusutan gedung kantor 520 juta. Penyusutan kendaraan 185 juta. Beban bunga 130 juta. Beban promosi 65 juta. Beban sanksi administrasi 45 juta. Beban PPh pasal 21 sebesar 36 juta. Premi asuransi kebakaran 67 juta. Sumbangan ke panti asuhan 20 juta. Biaya entertainment 210 juta. Jadi total beban operasional ada di 12 miliar 423 juta rupiah. Jadi di sini ada 29 miliar 22 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan dan beban luar usaha. Yang pertama pendapatan sewa kendaraan alat berat 316 juta 316 juta 500 ribu rupiah. Yang kedua pendapatan bunga deposito 400 juta rupiah. Pendapatan dividen saham PT Pilihan Pertama Asia 20% yaitu 157.500 rupiah. Rugi selisih kurs 5 juta rupiah. Laba dari Cina 5 miliar. Jadi total pendapatan dan beban luar usaha 5 miliar 869 juta rupiah. Jadi laba bersih sebelum pajak sebesar 34 miliar 891 juta rupiah. Selanjutnya ada informasi tambahan tentang perhitungan pajak. Yang pertama ada di dalam penjualan termasuk PPN 10%. Yang kedua di dalam pembelian termasuk PPN 10%. Yang ketiga persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan jika menurut metode FIFO sebesar 20 miliar. Yang keempat, di dalam beban gaji dan tunjangan terdapat pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura sebesar 310 juta. Yang kelima, beban makan kantor merupakan biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan. Yang keenam, beban baju seragam adalah untuk seragam karyawan. Yang ketujuh, beban utilitas terdiri dari pengeluaran listrik, air, telepon, dan internet. Yang kedelapan, beban kendaraan merupakan beban BBM dan perawatan kendaraan milik perusahaan yang dipergunakan oleh pimpinan perusahaan. Yang kesembilan, piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dan telah memenuhi persyaratan secara fiskal sebesar 430 juta rupiah. Yang 10, selanjutnya harga perolehan gedung-gedung kantor sebesar 10 miliar 400 juta rupiah dengan masa manfaat 20 tahun, penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus sebesar 5%. 11, harga peroleh kendaraan sebesar 1 miliar 480 juta rupiah dengan masa manfaat 8 tahun, penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus dengan tarif 12,5%. 12, perusahaan menanggung beban PPh pasal 21. Berikutnya biaya entertainment yang memiliki daftar nominatif sebesar 180 juta. 14, penghasilan dari sewa alat berat yang tercatat setelah dipotong PPh pasal 23. Yang ke-15, penghasilan dari bunga deposito yang tercatat setelah dipotong tarif PPh final pasal 4 ayat 2. Yang ke-16, penghasilan dari dividen yang tercatat setelah dipotong tarif PPh pasal 23. 17, PT Indosindo Sukses Bersama mengalami kerugian pada tahun lalu. Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan sebesar 1 miliar 350 juta rupiah. 18, pasal PPh pasal 22 yang sudah dipungut sebesar 250 juta. 19, PPh pasal 25 tahun 2021 yang sudah dibayar lunas sebesar 720 juta rupiah. Yang ke-20, laba dari cabang di Cina yang tercantum dalam laporan adalah laba yang didapat dari pajak negara asal, yaitu sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Muhammad Nurkosari ingin menjelaskan rekonsiliasi fiskal dari PT Indosindo Bersama Sukses Bersama pada periode Desember 2023. Nah,
yang pertama di sini ada laporan laba rugi dari PT Indosindo Sukses Bersama gitu. Lihat dulu sampai akhir. Oke. Oke, di sini juga ada tadi yang tambahan informasi dari laporan keuangan PT Indosindo ya. Oke, pertama di sini ada penjualan 89 miliar ini itu adalah 100% dari penjualan. Nah, jadi belum keluar yang 10%-nya. Nah, kemudian hasilnya 89 miliar ini ya. Nah, kita mencari 10% miliar ini dari PPNI. Hitungannya yaitu 100 per 110 yang didapatkan dari 10% dari PPNI yang tadi ya. Kemudian dikalikan dengan penjualan yang tadi 89 sebentar kalikan 89 miliar 755 juta. Oke. Nah, kemudian hasilnya adalah sebesar 81 600 miliar. Nah, kemudian ini untuk dikoreksinya ini negatif ya. Nah, karena koreksi negatif yang menyebabkan jumlah laba kena pajak atau PKP menurun. Kemudian yang di positif adalah koreksi yang menyebabkan jumlah laba atau kena PKP meningkat. Gitu. Makanya kita tulis di sini 81.600 gitu. Berarti di sini 88 miliar 160. Oke. Oke, kemudian di yang presiden awal ini tidak ada masalah ya, jadi kita tinggal salin saja. Ya, ini ya. Oke, kemudian yang terkait pembelian ini sama ya, ada 100%, nah 110% sama ya, ada informasi tambahan 10% dari PPN-nya. Jadi kita pindahin dulu. Sorry. Per 110 dikalikan dengan pembelian yang ini ya. Jadi tadi 51 kali 51 miliar 665. Salah. Oke, kalau dikeluarkan PPN itu sekitar kira-kira 4,7. Oke. Nah, oke, kenapa ini di koreksi positif? Karena itu tadi berlawanan ya dari penjualan tersebut. Jadi kalau pembelian itu jatuhnya di positif. Gitu. Oke, kemudian ada diskon pembelian. Diskon pembelian ini tidak ada permasalahan karena kita masukkan angkanya di koreksi fiskalnya. Masukkan. Sini, pembelian sini. Oke, kemudian yang biaya angkut juga sama. Salah di sini. Berarti untuk yang tadi persediaan awal ini tidak ada masalah ya. Ini salah di kolomnya. Jadi kita salin aja yang di sini. 51. Oke.
Oke, kemudian yang berkaitan dengan persediaan akhir, karena tadi ya untuk persediaan akhir ini yang dinilai metode LIFO. Jadi sedangkan jika menurut FIFO itu 20 miliar, berarti itu ada koreksi ya metodenya, karena yang diakui hanya FIFO gitu. Oke, yang diakui itu hanya 20 miliar ya. Sampai 200. Oke, jadi kita hitung total hasil pembelian ya, HPP-nya ya, total HPP-nya. Jadi tinggal dikurangi gitu. Jadi hasilnya 44 miliar 120. Oke, jadi kita bisa menghitung laba kotornya itu yang didapat dari penjualan dikurangi dengan total HPP. Oke, sehingga hasilnya akuntansi fiskalnya untuk laba kotor sekitar 37 miliar 480 juta rupiah. 440. Oke. Oke, kemudian kita masuk di beban operasional ya. Nah, jadi yang di merah ini, jadi kita harus dikoreksi begitu. Nah, untuk beban gaji tunjangan ini kita ada informasi keempat, bahwa di dalam beban gaji terdapat pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura sekitar 310 juta gitu. Oke. Oke, berarti 6 miliar 735 juta ini dikurangi dengan yang tadi ya, 310 juta. Oke, jadi hasilnya adalah 6 juta 425. Oke, jadi ini tulis di positif karena bebannya berkurang. Oke, nanti akan dikurang di PKP atau laba sebelum pajak. Oke, tadi sekitar 310 ya. Oke, kemudian ada di beban transportasi karyawan dan beban makan kantor juga tidak ada masalah ya. Jadi kita langsung menyalin saja. Oke, kemudian beban pengobatan ditanggung perusahaan. Nah, itu juga ada di poin nomor kelima ya. Nah, dalam beban gaji tunjangan terdapat pemberian kepada karyawan dalam bentuk menekan penyediaan makan minuman bagi seluruh karyawan gitu. Oke, nah ini sudah menjadi koreksi positif di 230 juta ya. Sorry. Oke, kemudian beban baju seragam ini juga tidak ada masalah, kita tinggal salin di sini. Sorry, jadi ini tidak ada ya. Oke, di sini juga tidak ada. Di beban training karyawan tinggal salin saja. Kemudian beban unit juga tinggal disalin saja. Dan beban penjualan. Oke, kemudian ada beban kendaraan, kita lihat di nomor 8, beban kendaraan merupakan beban BBM dan perawatan kendaraan milik perusahaan yang digunakan oleh pimpinan perusahaan. Oke. Oke, dalam keputusan pajak yang menjadi biaya secara akuntansi fiskal adalah sekitar 50% saja gitu. Nah, maka dari itu 350 miliar ini hanya kita bagi 50% saja gitu. Oke, kita bagi dulu 355 juta. Oke. Ini dari sekitar 177 juta 500. Oke, kemudian ini menjadi positif ya.
Oke. Oke, kemudian untuk cadangan kerugian itu kita lihat ada di koreksi di nomor 9, itu adalah piutang yang ternyata tidak tertagih dan telah memenuhi persyaratan secara fiskal adalah sekitar sebesar 430 juta. Oke. Jadi 430 juta di laporan fiskalnya ya. Jadi sisanya yang di positif itu adalah sekitar 15 juta ya. Di 445 dikurang 430. Penyusunan gedung umum kantor. Oke. Di nomor 10 ya, harga perolehan gedung kantor sebesar 10 miliar 400 dalam masa manfaat 20 tahun. Penyusunan fiskal menggunakan metode garis lurus sebesar 5%. Oke. Oke, itu yang hasilnya sekitar 520 juta ya. Nah, jadi karena sama, ini tidak ada pengkoreksian di angka komersial. Oke, kemudian juga ada di poin berikutnya di penyusunan kendaraan. Gambarnya dari poin nomor 11. Harga perolehan kendaraan sebesar 1 miliar 480 juta dengan masa manfaat 8 tahun, penyusunan fiskal menggunakan metode garis lurus dengan tarif 12,5%. Gitu. Oke, berarti 12,5% dikali dengan 185 juta ini ya. Oke, biasanya sama ya, 185 juta. Kita pindahkan dulu. Dan provinsi juga sama, tidak ada permasalahan. Oke, kemudian ini beban sanksi administrasi pajak juga tidak diakui oleh pajak sehingga perlu pengkoreksian. Oke, jadi ini tinggal dipindahkan saja ya. Diakui secara fiskalnya. Kemudian untuk beban pajak PPh pasal 21 juga sama. Oke, kemudian ini premium sanksi kebakaran, ini muncul di koreksi fiskal, ini tinggal disalin. Nah, kemudian usulan panti asuhan, ini juga kosong ya, tinggal dipindahkan saja. Sorry. Oke, kemudian ada biaya entertainment, kita cek lagi. Oke, biaya entertainment yang memiliki daftar nominatif hanya sebesar 180 juta rupiah. Oke, jadi tinggal koreksi positifnya, tinggal 180 juta ya, 180 juta untuk di keuangan fiskalnya. Kemudian tinggal dikurang saja, tinggal sekitar 30 juta ya. Kemudian total beban operasionalnya kalau untuk di komersilnya, finansi komersil itu sekitar tadi ada 12 miliar 423 juta ya. Oke, ini tinggal dijumlahkan untuk dikoreksi keuangan fiskalnya. Oke, sekitar 25 miliar 120 500. Oke, jumlah operasionalnya sorry, salah ya. Oke, sekitar ini sekitar 11 miliar 559 500. Kemudian untuk ini tinggal jumlahkan yang tadi 25 920 500. Kemudian kita lanjut di pendapatan beban luar usaha ya. Oke, nah, pendapatan beban luar usaha, ini ada pendapatan sewa kendaraan alat berat begitu. Secara informasi tambahan yang tadi, pendapatan sewa nomor 14, penghasilan dari sewa alat berat yang tercatat setelah dipotong PPh pasal 23 begitu.
Oke, jadi ini sudah dipotong angka yang ini 316 juta sekian ini, maka ini perlu kita sama ya rumusnya tadi sama yang dengan di atas. Coba kita temukan berapakah hasil pendapatan sesungguhnya sebelum dipotong dengan PPh pasal 23 tersebut gitu. Nah, untuk PPh pasal 23 kita catat dulu di sini untuk keterangannya. Oke, untuk kendaraan alat berat ini untuk tarifnya sekitar 2% gitu. PPh pasal ya 2%. Kita lanjut di pendapatan dan beban luar usaha. Berarti kita ada yang pertama, ada pendapatan sewa kendaraan alat berat. Kita lihat lagi di informasi tambahan yang tadi. Oke, sewa kendaraan alat berat ada di nomor 14 ya. Di penghasilan dari sewa alat berat yang tercatat setelah dipotong PPh pasal 23. Oke, berarti intinya angka yang ada di sini sudah dipotong untuk PPh pasal 23-nya. Jadi kita temukan berapa hasil dari pendapatan sesungguhnya sebelum dipotong dengan PPh pasal 23. Nah, untuk PPh pasal 23 ini tarifnya 2% ya. Berarti tadi harusnya kita ini mau menentukan pendapatan sesungguhnya dari sebelum dikurangi dari 2%. Berarti tadi PPh pasal 23 pasal 23 di 2% ya. Sorry. PPh pasal 23 2% ya. Oke, berarti rumusnya sama dengan tadi 90 100 kurang 2% berarti 100 per 98. 100 dibagi 98 dikali dengan tadi ya. Tadi sewa alat berat 316 juta. 316 juta. 200 juta. Oke. Oke, berarti ini hasilnya sekitar 6.500.000. Berarti untuk yang di koleksi fiskalnya itu 323. 323. Nah, di sini sekitar 6.500.000. Oke, kemudian ada di pendapatan bunga deposito. Kita lihat lagi untuk di informasinya. Informasi di nomor 15, penghasilan dari bunga deposito yang tercatat setelah dipotong tarif PPh. Final pasal 4 ayat 2. Oke. Oke, penghasilan yang dikenakan dari PPh pasal 3 itu harus dikeluarkan di koleksi fiskal, itu tidak diakui dalam perhitungan PPh badan nantinya begitu. Yang kita akan hitung ke depannya. Sehingga itu akan berkurang, maka itu akan menjadi koreksi di negatif. Tinggal kita pindahkan 400 juta ini di sebelah sini. Kemudian untuk di sini kita kosongkan dan tidak diakui. Oke, kemudian ada pendapatan dividen saham PT Pilihan Pertama Asia 20%. Kita lihat lagi untuk informasinya. Ada di nomor 16, penghasilan dari dividen yang tercatat setelah dipotong tarif PPh pasal 23. Oke. Untuk tarif PPh pasal 23 untuk dividen ini sekitar 15%. Jadi kita catat lagi. PPh pasal 23 itu 15% untuk dividen. Jadi perhitungan sama dengan tadi ya, sewa kendaraan alat berat, PPh pasal 23, 15%, berarti kita sama rumusnya ya, untuk mencari 85%-nya berarti. 100 mau dikurangi 15 per 85 kali dividennya 157.500. Oke, jadi hasilnya sekitar 185 juta rupiah. Oke, ini juga menjadi koreksi positif ya. Karena penghasilannya lebih naik secara akuntansi fiskal.
Oke, kemudian ada rugi selisih kurs. Ini kita salin saja karena tidak ada permasalahan. Sorry, baris baris ini. Oke, oke, kemudian ada laba dari Cina, negara asal ya. Oke, laba dari cabang di Cina yang cantum dalam laporan adalah laba yang didapat dari pajak negara asal dengan sebesar 1.250 juta, begitu. Oke, jadi negara asal dia mendapatkan dari penghasilan juga, dari laba juga, gitu. Oke, menjadi pajak penghasilan juga ada dipotong sebesar 1.250 juta. Nah, tapi ini juga untuk dari laba Cina ini harus kita koreksi juga. Oke, oke, berarti dari 5 miliar dari laba Cina kemudian dikurangi tadi 1.250 miliar. Oke, sekitar 6 miliar 150. Oke, kita jumlahkan total pendapatan dan beban luar usaha 5.869 secara komersil, kemudian tentang secara fiskal ini ada di angka 6.700. Dan laba bersih sebelum pajak yang terakhir 34.891 juta itu dari komersilnya ya, jadi dari keuangan fiskalnya itu pengurangan dari penjualan dikurangi laba kotor, kemudian dikurangi laba operasional, nah, kemudian juga dikurangi laba bersih sebelum pajak dengan hasil sekitar 473. Oke, lanjut kita ada kompensasi kerugian tahun lalu. Kita lihat lagi di informasi sebelumnya. Oke, PT Indosino nomor 17, PT Indosino sukses bersama mengalami kerugian pada tahun lalu. Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan sebesar 1.350 juta rupiah. Gitu. Kita masukkan dulu, kita kurangkan dari laba bersih sebelum pajak 350 miliar. Nah, kita kurangkan ya, kita kasih tanda. Nah, untuk hasil penghasilan kena pajaknya adalah 31.323.500. Oke, kemudian kita masuk ke PPh terhutang ya, begitu. Nah, untuk rumusnya kita masuk di PPh pasal 17 ya. Kita tidak menggunakan PPh pasal 31E karena omset yang dihasilkan itu lebih dari penjualan 80 di atas 50 miliar gitu. Nah, pendapatan bruto bagi omset setahun di atas 50 miliar masuk di PPh di pasal 17. Bold. Oke, nah, rumus dari PPh terutang adalah PKP dikalikan dengan 22%. Karena untuk pasal 17 ini kita tidak mendapatkan fasilitas. Kalau untuk di pasal 31E itu kita mendapatkan fasilitas sebesar 50%. Jadi untuk pengeluaran pajaknya itu kita tidak ada. Jadi rumusnya PKP penghasilan kena pajak dikalikan dengan 22%. Kita masukkan dulu. 30 kita dikali 20% sama dengan 6.800. Nah, untuk PP terutang di tahun 2023 di PT Indosiar Sukses Bersama ini kita menemukan di angka 6.861.170. Sorry, kurang dikit lagi.
Oke, kemudian kita masuk di kredit pajak, itu PPh yang sudah dibayar selama tahun 2023. Jadi yang pertama ada pasal 22. Oke, ini kita ambil dari informasi tambahannya. Oke, untuk pasal 22 yang sudah dipungut sebesar 250 juta, jadi selama tahun 2023 itu sudah dipungut sekitar 2023, sorry, itu dipungut sekitar 250 juta, 250 juta, 50 juta. Oke, kemudian di atas kita ada pasal 23 dengan sewa alat berat dan dividen. Oke, nah sekitar potongan ini dari sewa alat berat ini kita kreditkan. Kita masukkan dulu sebelah sini. Kemudian dividennya kita kreditkan juga. Sorry. Uh, 27.500. Oke, masukkan ke sini. Kemudian kita jumlahkan dari sewa alat berat dan dividen itu kita di angka 34 juta. 34 juta. Oke. Kemudian kita masuk di PPh pasal 24 ya. Nah, kita akan dapat dari laba dari Cina sebesar tadi 5 miliar dan sudah dipotong pajak 1,250 miliar ya. 250 juta. Nah, ini juga bisa dikreditkan sebagai pengurang dari total pajak atau PPh yang akan dibayarkan oleh PT Indosino pada tahun 2023. Oke. Nah, tadi untuk pasal PPh 24, pajak yang dipungut dari negara Cina itu adalah 1,250 juta gitu. Oke, untuk rumusnya kita ada penghasilan LN dan PKP gitu, PPh terutama kita masukkan dulu ini 12. Oke, kita masuk lagi ke rumusnya, penghasilan luar negeri dibagi dengan PKP dikali dengan PPh terhutang. Oke, kita masukkan dulu angkanya. Itu ada di sini 5 miliar. Oke, dibagi dengan PKP kita ada 31 3 miliar 323 juta 500. Oke, dikali dengan PPh terhutang. Kali PPh terhutang tadi 6 miliar 891 10. Oke, kita jumlahkan. Nah, hasilnya 1 miliar 1,1 miliar ya. Oke, ini 1,1 ini bisa dijadikan penggangan pajak di 2023. Karena kita ambil yang terkecil di antara ini 250 dan 1,1 miliar ini. Kita catat dulu. Oke, terakhir kita ada di pasal 25. Itu yang bisa dimasukkan sebagai pengurang untuk PPh badan yang disebutkan di kas negara yaitu PP pasal 25 gitu. Jadi berdasarkan informasi tambahan kita lihat lagi jadi nomor 19 PP pasal 25 tahun 2021 yang sudah dibayar lunas sebesar 720 juta. Oke, kita masuk lagi. Oke, 720 juta. Oke, kita totalkan keseluruhan yang tadi yang bisa dikurangkan ke PPh badan itu dari pasal 22, pasal 23, 24 dan 25. Nah, sehingga hasilnya adalah sebesar kita hitung dulu. Oke, sekitar 2 miliar 104 juta. Oke. Oke, ini adalah kredit pajak yang bisa dikurangkan. Tadi BP dan terutang, berarti tinggal dikurang aja 6 miliar 891 170
Nah, itu adalah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, itu adalah kita hitung lagi, sekitar 4 miliar 187 170. Oke, oke. Nah, ini adalah hasil akhir dari yang harus disetorkan oleh PT Indosino sukses bersama untuk di tahun 2023. Nah, berikutnya kita mau mencari beberapa angsuran pajak untuk PPh pasal 25 yang bisa diangsur di tahun berikutnya. Oke, gitu. Oke. Kita masukkan dulu untuk PPh terutangnya di tadi 6 miliar. Saya cari sini. Oke, untuk PPh terutangnya. Oke, untuk pasal 22 tahun berikutnya diprediksi itu sama dengan tahun yang sekarang di angka 250 juta. Oke, kita masukkan dulu angkanya 250 juta. 250 juta. Oke, kemudian untuk pasal 23 4 juta. 4 juta. Oke, lagi dikurang di PP pasal 24. Nah, sorry, ini kita buat tadi ya. 1,1 miliar. Sorry, tulisnya 1. Oke, jadi kita jumlah dikurang, jadi kemungkinan pajak yang harus dibayar per 1 tahun itu sekitar ada 5 miliar 507 juta 170 ribu. Nah, dan yang sudah selama 12 bulan berarti rumusnya 5 miliar 700 sekian dibagi dengan 12 bulan, kita 12 bulan itu di angka 458 930 133. Oke, berikut adalah angsuran yang bisa dikurang di PPh 25 untuk tahun berikutnya. Nah, yang harus mereka setor di kas negara di akhir tahun fiskal berikutnya. Oke, baik, sampai di sini untuk bentuk cara melakukan rekonsiliasi fiskal untuk PT Indosino di tahun 2023. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.